orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketapanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada cerita singkat. Sekali waktu adalah seorang raja pergi menemui seorang cendekiawan yang bijaksana dan bertanya, apa itu kebenaran? Jawab si cendekiawan itu, kebenaran itu dijauhi oleh banyak orang, ditolak dan diingkari. Sebab kebenaran itu tidak mengenakan dan menyakitkan. Namun kebenaran itu disukai oleh Tuhan.
Sang raja kembali bertanya, konkretnya apa? Jawab si cendekiawan, Tuanku Raja, Anda dan anak yang Anda sayangi kelak akan mati. Mendengar jawaban itu, raja menjadi marah. Mana mungkin itu terjadi? Kamu bukan cendekiawan yang bijak, melainkan orang yang bodoh dan meracau. Lalu sang raja pergi. Si cendekiawan itu kemudian berkata kepada para muridnya, semua orang pasti mati. Raja dan anaknya itu adalah orang juga. Maka raja dan anaknya itu pasti akan mati juga. Inilah kebenaran itu. Namun raja itu menolak. Sebab uangnya banyak dan banyak dokter hebat di sekelilingnya. Ia menolak kebenaran bahwa dia dan anaknya pasti mati. Demikian halnya dengan Herodes dan Herodias. Mereka berdua menolak kebenaran yang ada. Hati nurani mereka tertutup oleh harta, tahta, dan kenikmatan. Yohanes Pembaptis menegur Herodes untuk hidup benar. Dan hal ini mengusik hati nurani mereka. Kenikmatan hidup mereka terusik oleh teguran dari Yohanes Pembaptis. Dan ini anehnya, bahwa yang ditegur adalah Herodes. Yohanes Pembaptis menegur Herodes, tetapi yang sewot dan marah adalah Herodias. Mengapa demikian? Sebab kenikmatan hidup ketidakbenaran dari mereka berdua terusik oleh teguran Yohanes Pembaptis. Herodias sejak semula memang ingin menjadi seorang ratu, permaisuri raja. Maka dia mau untuk menjadi istri dari Herodes. Sedangkan Filipus adiknya, suaminya yang sah itu bukan raja. Dan menjadi raja, menjadi seorang ratu itu pasti menyenangkan. Sebab di mana-mana pasti akan disanjung sebagai ratu. Dan tak hanya itu, jaminan bahwa punya banyak harta dan kekayaan pasti akan tetap masih dimiliki. Kenyamanan akan nyata ada dimiliki. Bisa mempertahankan kecantikannya. Dan tentunya hidup nyaman itu dan mewah sebagai seorang ratu akan bisa dia nikmati. Maka teguran Yohanes Pembaptis yang mengombang-ambing perasaan dari Herodes ini mengusik. Maka Yohanes Pembaptis harus dilenyapkan karena kenikmatan yang ada itu terancam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, namun mereka yang bertahan di dalam kebenaran menjadi kesukaan Tuhan. Yohanes Pembaptis yang berjuang bertahan dalam kebenaran tersebut tidak sia-sia. Mereka yang bertahan di dalam kebenaran akan memperoleh kekudusan dan kesucian. Maka Yohanes Pembaptis yang berjuang bertahan dalam kebenaran yang ada, dia tidak sia-sia kematiannya, dia diangkat oleh Tuhan menjadi santo. Maka marilah kita semua berpihak kepada kebenaran, peka mendengarkan yang benar, memilih yang benar, dan hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua.